Seperti yang sudah diprediksi komentator gadungan sebelumnya, Malaysia dan Indonesia akhirnya bertemu di semifinal Piala AFF U19. Saudara-saudara, jadi pesan saya, nggak usah gaduh lah, nggak usah gaduh, nggak usah saling menghina, nggak usah saling mencaci maki. Nikmati saja pertandingannya, dukung sportif, fair play. Kalau menang ya kita senang, kalau kalah ya sudah. Gitu aja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, negara-negara sahabat, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Australia, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, tanpa hoax, saudara-saudara. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, Malaysia, Indonesia akan kembali bertemu di sepak bola level Asia Tenggara. Kali ini di U19 saudara-saudara. Di U19 setelah hasil pertandingan terakhir di fase grup menakdirkan mewajibkan Indonesia dan Malaysia bertemu untuk menuju ke final Piala AFF U19 untuk menjadi juara. Tentu saja saudara-saudara, Indonesia sebagai juara grup A akan bertemu Malaysia sebagai juara grup C. Sementara di bagian lain, Australia sebagai juara grup B akan bertemu dengan runner up terbaik. Dalam hal ini adalah Thailand yang juga menjadi runner up di grup C, saudara-saudara. Thailand dan Malaysia itu pada pertandingan terakhir itu hari Kamis itu bermain imbang 1-1. Malaysia itu sempat melakukan kesalahan pemain belakangnya itu siapa itu? Dia melakukan kesalahan sehingga bola itu mampu dicuri pemain Thailand dan menjadi gol oleh si Chailan Tanagon. Kemudian itu di awal-awal menit-menit awal babak pertama lah, itu di awal-awal menit keempat kalau nggak salah, itu kesalahan koordinasi, kesalahan komunikasi yang mungkin belum panas saja. Kemudian di babak kedua Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat penaltinya si Pak Fitran pada menit ke-47 juga di awal-awal babak kedua. Dan dengan hasil itu saudara-saudara, otomatis Malaysia dan Thailand sama-sama memiliki 7 poin. Hanya saja Malaysia punya selisih gol yang lebih baik, plus 16. Sementara Thailand hanya plus 7 saudara-saudara. Thailand hanya plus 7. Itu berarti kan mereka salah satunya harus bertemu Indonesia. Indonesia menjadi juara grup A setelah menang pada 3 pertandingan dengan mencetak 14 gol dan menderita 2 gol. Ini sama dengan Australia yang juga memenangkan semua pertandingan, 9 poin dengan 13 gol dan menderita 2 gol. Jadi pertemuan Indonesia dan Malaysia ini menarik. Indonesia dan Malaysia ini akan menjadi pertemuan yang menarik saudara-saudara, khusus di level U19 ini saudara-saudara. Head to headnya menyatakan, ini sejarah ya, fakta sejarah ya. Head to headnya menyatakan dalam 4 pertandingan terakhir itu Indonesia tidak pernah menang saudara-saudara. Tahun 2013, kemudian 2017, 2018 dan 2019 di U19. Dari 4 pertandingan terakhir ini saudara-saudara, di U19 itu saudara-saudara, pertemuan itu Indonesia itu pada 2013 itu hanya bermain imbang 1-1. Walaupun ini ya, pada waktu itu 2013 itu kemudian Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U19. Kalau nggak salah waktu itu di Sidoarjo. Pertandingannya di Sidoarjo dan pelatihnya juga kebetulan
masih Bapak Indra Syafri, pelatih yang sama, yang 2013 melatih Indonesia U19, sekarang Indra Syafri juga melatih Indonesia U19. Itu terakhir kali Indonesia tidak kalah. Nah, setelah itu saudara-saudara, dari 3 pertandingan berikutnya itu Indonesia itu selalu kalah dengan Malaysia, termasuk di adu penalti maupun di perpanjangan waktu. Misalnya saudara-saudara, misalnya tahun 2017 saudara-saudara. 2017 itu saudara-saudara kita kalah adu penalti 2-3 setelah bermain imbang 1-1 saudara-saudara. 2017. Kemudian saudara-saudara 2017. Iya, 2018 saudara-saudara, 2018 bukan 2017. Nah, yang 2017 itu saudara-saudara kita kalah 1-4 saudara-saudara, kalah 1-4. Kalah 1-4 lah, kalah segala-galanya waktu itu. Kemudian di Piala AFF U19 tahun 2019 saudara-saudara, Indonesia itu juga kembali kalah. Kembali kalah dari Malaysia U19 itu skornya 3-4 melalui extra time, babak perpanjangan waktu. Kalau nggak salah waktu itu sempat sampai imbang, kedudukan 3-3 saudara-saudara. Imbang 3-3 kemudian lanjut ke perpanjangan waktu dan Indonesia kalah saudara-saudara, dinyatakan kalah 3-4 ya, karena waktu itu kurang sigap aja lah ya, bisa dibilang tidak beruntung juga bisa, kemudian kurang waspada juga bisa, tetapi itu faktanya. Jadi dari 4 pertemuan terakhir saudara-saudara di Piala AFF U19 itu Indonesia tidak pernah menang. 1 kali imbang, 1 kali kalah di waktu normal, 1 kali kalah di adu penalti, 1 kali kalah di extra time saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kali ini? Kali ini saudara-saudara, saya nggak tahu apakah Indonesia akan bisa menang, apakah Malaysia yang akan menang. Tapi kalau kita lihat dari permainannya Indra Syafri yang monoton, ya saya sih bagaimana ya? Ya mungkin 50-50 lah. Prediksi saya sih peluangnya 50-50. Indonesia punya kesempatan mengalahkan Malaysia. Begitu pula Malaysia juga punya kesempatan mengalahkan Indonesia. Entah di waktu normal ataupun nanti mungkin sampai ke babak adu penalti atau apa. Tetapi kansnya, peluangnya 50-50. Karena kita lihat saja ya, statistik sajalah. Statistik di fase grup. Di fase grup itu Malaysia itu mengalahkan Brunei Darussalam 11-0. Kemudian mengalahkan Singapura itu 5-0. Dan bermain imbang 1-1 dengan Thailand, saudara-saudara. Dengan Thailand. Jadi mereka punya 17 gol dan memasukkan 17 gol dan menderita 1 gol. Ini menjadi tim yang paling produktif sejauh ini di Piala AFF U19. Sementara Indonesia itu saudara-saudara mengalahkan Filipina 6-0, mengalahkan Kamboja 2-0 dan mengalahkan Timor Leste 6-2. Indonesia itu memproduksi 14 gol dan menderita 2 gol. Jadi Malaysia itu selain menjadi tim yang paling produktif, mereka juga menjadi tim yang punya pertahanan terbaik, baru menderita 1 gol. Itu fakta ya, statistik di lapangan. Kalau kita berkaca dari statistik itu, tentu saja Malaysia lebih diunggulkan daripada Indonesia. Itu kalau kita bicara statistik ya. Tetapi kan sekali lagi, sepak bola itu bukan matematika, bukan hitung-hitungan di atas kertas, bukan angka-angka saudara-saudara. Sepak bola itu ada banyak faktor. Misalnya dukungan supporter. Dukungan supporter itu yang penting, dan saya rasa itu nanti Stadion Gelora Bung Tomo itu akan penuh saudara-saudara, akan penuh dengan supporter itu. Nah, itu bisa menjadi senjata, bisa menjadi pemain ke-12, walaupun sekaligus juga itu bisa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi itu dia menguntungkan Indonesia, tetapi di sisi lain itu juga bisa memberikan beban yang berat kepada para pemain Indonesia saudara-saudara. Juga mencatat saudara-saudara, Indonesia kalah dari Malaysia di depan supporter sendiri. Di depan supporternya Indonesia itu sudah sering terjadi saudara-saudara di kualifikasi Piala Dunia 2022. Waktu zamannya Simon McManamy di level senior ya, kita juga bicara ini ya. Itu Indonesia juga kalah dari Malaysia di Gelora Bung Karno di GBK. Kemudian waktu SEA Games 2011, Piala AFF 2010, Indonesia juga kalah lagi dari Malaysia di kandang ketika penonton yang datang berjubel banyak sekali, kita kalah saudara. Itu sejarah di Piala AFF U16.
kualifikasi Piala Asia U16 itu juga tahun lalu atau 2 tahun lalu kita juga kalah di Piala AFF yang sama juga pernah, saudara. Jadi U19 itu ya. Jadi ya memang di satu sisi dukungan penonton itu penting, itu bisa menjadi pendorong pelocut semangat, tetapi di sisi lain itu juga justru membuat pemain kita terbebani karena semua orang itu berpikir bahwa Indonesia harus mengalahkan Malaysia apapun yang terjadi, Indonesia harus menang, boleh kalah dari Argentina, boleh kalah dari Brasil, asal tidak kalah dari Malaysia. Itu kan pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu justru membebani pemain dan pemikiran yang kuno yang seharusnya sudah ditinggalkan lah. Tidak perlu kita dengan Malaysia ya kita harus menang, dengan siapapun harus menang, tetapi nggak usah sampai ada pemikiran seperti itu. Tidak itu kan seolah-olah bahwa Malaysia ini penting gitu loh, padahal sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu loh. Paham nggak, saudara-saudara? Saya mau pesankan kepada para supporter yang ingin saya pesan, dan itu selalu saya katakan berkali-kali dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan itu. Ya, rivalitas itu 90 menit, sudah, selebihnya itu saudara, selebihnya itu teman, selebihnya tetangga. Gak usah dicampur adukkan dengan masalah politik, gak usah dicampur adukkan dengan masalah budaya, dengan masalah rumpun bukan rumpun, dengan masalah apalagi kesenian, dengan masalah lagu, dengan masalah TKI, TKW, tenaga kerja asing, buruh migran. Gak usah dikaitkan. Ini murni sepak bola, gak usah dikaitkan dengan Manohara. Gak usah. Ini murni sepak bola, ini murni urusan main bola, ini murni bermain 11 lawan 11 di lapangan. Ini murni adu taktik antara Juan Torres Garrido dari kubu Malaysia dengan Indra Syafri dari kubunya Indonesia. Ini sepak bola, jadi murni. Letakkanlah ini di porsi yang sebenarnya. Artinya apa? Artinya kalian gak usah gaduh, gak usah saling menghina, gak usah saling menjelek-jelekan, gak usah memprovokasi, gak usah menebar kebencian, gak usah hiperbolik, gak usah lah, baik di kubu Indonesia maupun di kubu Malaysia. Kenapa? Karena kalian ini tetangga, kalian itu sama-sama Muslim. Di Malaysia itu penduduknya mayoritas Muslim, di Indonesia itu juga mayoritas Muslim. Simpan tenaga kalian, simpan pikiran kalian, simpan konsentrasi kalian, simpan energi kalian untuk membantu perjuangan rakyat Palestina lepas dari belenggu penjajahan Israel. Jadi wajar kalau orang-orang di Palestina sana belum merdeka, karena tetangga yang dekat saja kayak Indonesia dan Malaysia yang satu agama aja ribut sendiri, gaduh sendiri. Jadi itulah yang jauh lebih penting daripada kalian bergaduh, bertengkar, bermusuhan, saling menghina, saling menjelekan, saling memprovokasi, saling tebar kebencian hanya gara-gara bola sepak, hanya gara-gara sepak bola yang nilainya juga tidak seberapa, apalagi ini cuma U19. Apalagi ini cuma Piala AFF, bukan Piala Dunia, bukan final Piala Dunia, bukan final Liga Champion, bukan final Piala Asia. Jadi biasa saja perlakukan ini layaknya pertandingan sepak bola pada umumnya, saudara-saudara. Supporter, saudara-saudara, yang menarik perhatian saya adalah nanti Indra Syafri ini kira-kira akan main seperti apa. Taktik dan strategi dia itu akan seperti apa? Itu yang paling menarik untuk dinantikan. Kemarin waktu pertandingan melawan Kamboja, pertandingan kedua dan pertandingan pertama melawan Filipina, kan dia main dengan pemain yang itu saja, sama. Tetapi kemudian ketika melawan Timor Leste, formasinya berubah, kemudian materi pemainnya berubah, kemudian hasilnya ya walaupun masih agak sedikit aneh juga, tetapi hasilnya kan lumayan lah, sudah lumayan. Pemain seperti Jens Schreven itu memang tidak layak kalau hanya duduk di bangku cadangan. Tidak pantas kalau dia hanya bermain dari babak kedua saja. Tidak, pemain seperti Jens Schreven, pemain seperti Welber Jardim itu selayaknya main sejak kick off, masuk ke starting line up, karena mereka adalah pemain muda, pemain keturunan, pemain yang dididik dalam akademi sepak bola di luar negeri, sehingga mereka punya sesuatu, punya nilai, punya value yang tidak dimiliki oleh anak-anak SSB yang di Indonesia. Itu saudara, itu yang menurut saya harus dipikirkan oleh matang-matang oleh Indra Syafri. Jangan lagi memainkan Jens Schreven di babak kedua, karena kalau dia cuma main 20 menit, 15 menit, 30 menit itu waktunya
Tidak cukup lah saudara-saudara. Dia harus main 90 menit. Dia harus main sejak menit pertama. Karena sayang sekali jauh-jauh dari Belanda kalau hanya duduk di bangku cadangan. Kalau hanya main di babak kedua 30 menit, 20 menit itu sayang sekali. Apalagi pemain seperti Jens Lehven itu punya kualitas. Begitu pula Welber Jardim. Kecuali Welber Jardim cedera. Karena ini kan begini, Welber Jardim ini saya nggak tahu apakah dia akan main atau tidak. Karena kemarin waktu pertandingan melawan Kamboja dia sempat cedera. Walaupun waktu latihan terakhir itu dia sudah terlihat ikut latihan dan dia mengatakan tidak masalah. Tetapi tim medis ini juga belum berani mengambil kesimpulan apakah Welber Jardim akan diizinkan main atau tidak. Kubu Malaysia, saudara-saudara, kubu Malaysia itu yang saya catat, saudara-saudara, ada beberapa pemain yang menurut saya harus diwaspadai, harus hati-hatilah, harus hati-hati pemain-pemain Indonesia itu harus hati-hati. Misalnya si Pak Fitran itu pemain yang bagus, saudara-saudara, pemain yang bagus. Kemudian nomor 22 atau nomor berapa itu juga bagus. Kemudian nomor 10 juga bagus. Kemudian ada lagi si nomor berapa ya? Nomor 11 itu Pak Fitran ya, 11 Pak Fitran. Kemudian si Arif Safwan itu juga bagus. Kaptennya dia bagus. Jadi pertahanan Malaysia juga bagus dan Juan Torres Garrido juga dia berani sekali mengoplos pemain. Jadi merotasi pemain. Dia melakukan itu coba lihat waktu pertandingan melawan Thailand ada beberapa pemain yang tidak tampil waktu pertandingan melawan Singapura. Kemudian dimainkan melawan Thailand. Begitu pula di pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam. Jadi itu variasi taktik Juan Torres Garrido menurut penilaian saya itu jauh lebih kaya, jauh lebih bervariasi, jauh lebih berani daripada yang ditampilkan oleh Indra Safri. Ini yang harus diwaspadai. Ini benar-benar harus diwaspadai dan Indra Safri sebisa mungkin beranilah bermain dengan taktik, bermain dengan strategi. Kalau perlu di babak kedua itu mengubah formasi, mengubah taktik, merubah strategi karena sudah pasti Juan Torres Garrido, pelatihnya Malaysia itu pasti akan sudah sangat membaca cara bermain Indra Safri, cara bermain timnas U19 Indonesia yang cukup monoton. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin. Tentang pertandingan semifinal Piala AFF U19 antara Tim Nasional Indonesia U19 dengan Tim Nasional Malaysia U19. Garuda Muda dengan Harimau Muda, saudara-saudara. Pertandingan hari Sabtu malam tanggal 27 Juli 2024, saudara-saudara, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, saudara-saudara. Malaysia adalah juara grup C setelah bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir. Sementara Indonesia adalah juara grup A. Di pertandingan lain, Thailand selaku runner-up terbaik, best runner-up terbaik akan bertemu dengan juara grup B yang kebetulan adalah Australia, saudara-saudara. Nah, siapa yang akan ke final? Kita lihat saja nanti, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, head to head Indonesia dengan Malaysia ini di U19 ya, U19 ini ya, saudara-saudara, itu tidak bagus lah, saudara-saudara. Terakhir kali itu Indonesia tidak kalah dari Malaysia itu bermain imbang 1-1 itu tahun 2013. Waktu Indra Safri juga, waktu itu Indonesia menjuarai Piala AFF. Setelah sebelumnya sempat menahan imbang Malaysia. Tetapi saudara-saudara, dari 4 pertemuan selanjutnya, saudara-saudara, dari 4 pertemuan terakhir, saudara-saudara, Indonesia itu belum pernah menang, saudara-saudara. Indonesia belum pernah menang, saudara-saudara. Bayangin, tahun 2017, 2018, 2019, dan 2013 itu tadi, saudara-saudara, Indonesia tidak pernah menang, saudara-saudara. Sekali imbang, kemudian 3 kali kalah, saudara-saudara. 3 kali kalah, saudara-saudara. Kalah 1-4 pada Piala AFF U19 2017, kalah adu penalti 2-3 setelah bermain imbang 1-1 pada Piala AFF
U19 2018 dan kalah 3-4 di perpanjangan waktu setelah bermain imbang 3-3 selama 90 menit pada Piala AFF U19 2019, saudara-saudara. Jadi Indonesia nggak usah sombong dulu, walaupun bermain di kandang juga belum ada jaminan Indonesia menang, tetapi ada kemungkinan juga Indonesia bisa mengubur kutukan, menghapus kutukan untuk kembali mengalahkan Malaysia U19 di turnamen yang levelnya U19 ya. Kita bicara ini konteksnya U19, bukan senior, bukan U23, bukan U apa-apapun, tetapi U19. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!